Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Coming to America. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Film tersebut dibuka di negara Zamunda. Raja Ekim Joffar dan Ratu Lisa bangun pada hari jadi pernikahan mereka yang ke-30 tahun. Mereka memiliki 3 anak perempuan, pertama Tinashe, kedua Oma, ketiga Mika. Zamunda telah membuat kerajaannya terus berkembang, dengan ayah Lisa, Cleo McDowell telah memperluas bisnis restoran McDowell-nya di negara tersebut. Ekim bertarung dengan ketiga putrinya, yang semuanya sangat ahli dalam pertempuran. Dia bergabung dengan teman dan ajudannya Semi, karena mereka diberitahu bahwa tentara dari negara tetangga Nextdoria akan datang, dipimpin oleh Jenderal Izzy. Para pria tiba di istana, dengan Izzy tidak terlalu senang bahwa Ekim meninggalkan saudara perempuannya di altar, dan dia masih melompat dengan satu kaki dan menggonggong seperti anjing atas perintahnya, dan dia menawarkan putranya Idi untuk menikah. Karena hukum Zamundan Mika mendikte bahwa hanya ahli waris laki-laki yang dapat menggantikan Ekim. Dia menolak untuk membiarkan Mika menikah dengan keluarga Izzy, dan sang jenderal pada gilirannya pergi dengan ancaman bahwa mungkin akan ada perang antara negara mereka jika Ekim menolak untuk membiarkan mereka bersatu. Ekim dan Semi dipanggil ke kamar Raja Jaff, karena dia sedang sakit dan hampir mati. Jaff dan Dukun Baba memberitahu Ekim tentang sebuah penglihatan yang telah dilihat Baba, yang mengungkapkan bahwa Ekim memiliki seorang putra yang tidak pernah dia ketahui, yang dikandung selama perjalanan sebelumnya ke Amerika. Ekim bingung, karena dia yakin dia hanya bersama Lisa, tetapi Semi terpaksa berterus terang tentang malam mereka berdua pergi ke Queens di sebuah klub malam dan bertemu wanita yang mereka anggap menjijikan. Semi pergi sendiri dan bertemu dengan seorang wanita, bernama Mary Johnson, dan mengatakan kepadanya dan temannya bahwa Ekim adalah seorang pangeran. Berpikir itu hanya antrean penjemputan, Mary setuju untuk membawa orang-orang itu kembali ke tempatnya, yang membuatnya memberikan obat-obatan kepada Ekim dan kemudian berhubungan seks dengannya ketika dia tidak sadar. Ekim marah pada Semi karena menyembunyikan ini darinya, tapi Jaff mengatakan kepadanya untuk tidak marah. Namun, dia mencatat bahwa Ekim akan memiliki waktu 1 bulan untuk bertindak sebelum seseorang mencoba membunuhnya tanpa ahli waris. Jaff memerintahkan agar mereka memiliki pemakaman untuknya saat dia masih hidup sehingga dia dapat menikmati perayaan terakhir bersama keluarganya. Ini melibatkan membuat Morgan Freeman menceritakan hidupnya, serta memesan En Vogue, Salt and Pepper, dan Gladys Knight untuk menyanyikan pujian Jaff. Dia berbagi momen terakhir dengan Ekim dan memintanya untuk menemukan putranya untuk menjadi ahli waris yang sah, tepat sebelum dia meninggal. Ekim kemudian membuat rencana dengan Semi untuk kembali ke Amerika. Di Queens, putra Ekim, Lavelle, sedang melamar pekerjaan dan menunggu bersama Paman Karim atau Prim, yang biasanya memberinya tiket perawatan kulit kepala di Madison Square Garden. Ketika Lavelle duduk untuk wawancara dengan Tuan Duke, dia segera menyadari bahwa Duke dan orang-orang yang mendirikan perusahaan memiliki pandangan terbelakang tentang orang kulit hitam, dan Lavelle pergi. Ekim dan Semi tiba di Queens dan mengunjungi barbershop yang dioperasikan oleh Clarence dan Morris, dengan Saul, juga Eddie Murphy, masih sebagai pelanggan. Ekim bertanya kepada mereka apakah mereka telah melihat Lavelle, dan mereka menyebutkan biasanya melihatnya di taman. Ekim pergi ke sana dan menemukan Lavelle mencoba untuk membatalkan tiket, dan dia memberitahu Lavelle siapa dia. Meski tidak sepenuhnya yakin, Lavelle membawa Ekim kembali ke apartemennya, tempat Mary dan Rim, serta keluarga dan teman lainnya, berkumpul untuk merayakan ulang tahun Lavelle. Mary mengenali Ekim tetapi masih tidak percaya bahwa dia adalah bangsawan sampai Semi menjatuhkan koper penuh uang tunai dan batangan emas, membuktikan bahwa mereka adalah yang mereka katakan. Setelah Ekim meminta untuk membawa Lavelle kembali ke Zamunda, dia hanya setuju jika Mary juga dapat bergabung. Ekim mengizinkannya. Sekembalinya ke Zamunda, Lisa tidak terlalu senang karena Ekim merahasiakan perjalanannya dari mereka. Mika juga tidak senang karena dia tahu ini berarti ayahnya selalu berusaha mencari ahli waris laki-laki daripada membiarkannya memerintah. Yang menambah ketidaknyamanan mereka, Lisa tidak senang dengan perilaku kasar Mary. Sementara itu, Izzy diberitahu oleh letnannya bahwa Ekim telah kembali dengan seorang putra. Lavelle mulai menerima manfaat pangeran barunya, meskipun dia awalnya gugup saat bertemu dengan pemandian kerajaan.
Mary meyakinkannya untuk memanfaatkan sepenuhnya sebagai pangeran, jadi dia melakukannya. Lavelle kemudian bertemu dengan pengurus kerajaan, Mirembe, yang mengobrol dengannya dan memberinya gaya rambut baru, meskipun tidak ada yang menyukai ekor pangeran di bagian belakang. Lavelle kemudian diberikan presentasi resmi sebagai pangeran sebelum Izzy dan tentaranya muncul untuk memperkenalkan kepada mereka putrinya, bernama Bopoto, yang menurut Lavelle sangat cantik. Ekim tampaknya siap untuk membiarkan Lavelle dan Bopoto menikah, meskipun sebelumnya menolak ide perjodohan, tapi Baba mengingatkan Ekim bahwa perkataan terakhir Jaff untuk Lavelle untuk lulus ujian pangerannya. Ekim memulai pelatihan Lavelle, yang berarti dia harus memoles sejarah Zamunda dan warisan keluarganya sendiri. Tes terakhir melibatkan mencabut kumis singa, yang membuat Lavelle ketakutan. Dia mengungkapkan rasa tidak amannya tentang memenuhi tugas pangeran kepada Mirembe, yang mengatakan kepadanya bagaimana ayahnya sendiri berangkat ke Amerika untuk mengikuti kata hatinya alih-alih mengikuti perjodohan. Dia mendorong Lavelle untuk menjadi dirinya sendiri di Queens. Lavelle membawa Rim ke Zamunda sebagai consigliere. Dengan bantuannya, dia mulai beradaptasi lebih baik dengan budaya dan sejarah Zamundan. Di saat yang sama, Mika berlatih sendiri. Ketika tiba waktunya bagi Lavelle untuk mendapatkan kumis singa, Mika mendekatinya, dan mereka bersama-sama mengesampingkan perbedaan mereka untuk menemukan cara cerdas dalam menyelesaikan tugas tersebut. Lavelle mendekati singa dan membuatnya mengejarnya sampai ke kandang yang terbuat dari bambu yang dia buat dengan bantuan Mika. Itu dilapisi dengan makanan kucing untuk menjaga singa tetap tenang sementara Lavelle memotong kumisnya. Dia kemudian melemparkan kaleng lain dari kandang sehingga dia bisa keluar, dan dengan demikian, dia lulus ujiannya. Ujian terakhir yang seharusnya adalah Lavelle disunat. Dia ngeri dengan prospek itu, tetapi dia pikir itulah yang harus dia lakukan. Baba menebang dengan pisau, tapi itu hanya kentang, artinya semuanya adalah lelucon atau tes karakter untuk membuktikan bahwa Lavelle dapat mengorbankan harga dirinya bila diperlukan. Jadi, dia sekarang adalah pangeran sejati. Kemudian, Lavelle berjalan keluar bersama Mirembe, di mana dia mengekspresikan ketertarikannya pada budaya Amerika, khususnya film barbershop. Dia juga memiliki keinginan untuk memotong rambut sebagai pekerjaan di salon kecantikannya sendiri, dan Lavelle mendorongnya untuk mengejar mimpinya. Mereka akhirnya berciuman, tetapi Mirembe merasa dia seharusnya tidak melakukannya. Sebuah pesta diadakan untuk merayakan pangeran baru Lavelle, dengan hadirnya Nextdoorians. Lisa dan Mary mulai akrab sambil minum-minum karena Lisa rindu berada di Queens dan dengan senang hati berhubungan kembali dengan seseorang dari sana. Lavelle mengajak Bopoto ke samping untuk mengenalnya, tetapi sebagai bibinya sebelum dia, Bopoto dibesarkan hanya untuk percaya bahwa dia hanya bisa melakukan apapun yang diinginkan suaminya. Menyadari bahwa dia lebih mencintai Mirembe, dia pergi untuk berbicara dengannya, dan kemudian ke Ekim. Ketika dia menemukan ayahnya, dia tidak sengaja mendengar Izzy berbicara dengannya tentang penggunaan Lavelle seperti pion dalam permainan mereka, dan sekarang semua orang akan mendapat manfaat darinya menikahi Bopoto. Lavelle membawa Mirembe, Mary, dan Rim naik jet kerajaan dan kembali ke Queens. Semi mengingatkan Ekim, membuat masalah menjadi lebih rumit ketika Izzy menuntut pernikahan keesokan harinya. Ekim memberitahu Lisa yang sangat mabuk tentang situasi dengan Lavelle, yang mengarah ke pertengkaran di mana dia mengirimnya keluar. Dia pergi ke McDowell's dan berbicara dengan Cleo tentang tugas kebapaan, tidak hanya untuk Lavelle tapi juga Mika dan saudara perempuannya. Setelah mempertimbangkan apa yang diinginkan almarhum ibunya, ini menginspirasi dia untuk pergi mencari Lavelle untuk memperbaiki keadaan. Keesokan harinya, Izzy dan tentaranya tiba, hanya untuk menemukan bahwa baik Ekim maupun Lavelle tidak ada di sana. Izzy memerintahkan tentaranya untuk menangkap Mika dan membawanya sebagai tawanan, tetapi dia mengalahkan mereka sendiri dan segera dibantu oleh Oma dan Tinashe. Ini memaksa Izzy dan anak buahnya untuk menyerah. Kembali ke Queens, keluarga Lavelle membawa mereka ke satu-satunya gereja yang tersedia untuk menemukannya, yang dioperasikan oleh Pendeta Brown. Ekim pergi ke tempat pangkas rambut lagi dan diarahkan ke gereja, di mana dia pergi untuk menghentikan pernikahan. Dia meminta maaf kepada Lavelle karena tidak mempertimbangkan perasaannya dan memberinya restu dan Mirembe. Ekim kembali ke Zamunda dengan Gladys Knight lagi untuk membantu meminta maaf kepada Lisa, dan dia berjanji untuk hanya melakukan apa yang benar untuk keluarga. Lavelle dan Mirembe sudah menikah, tetapi Ekim memberitahu Mika bahwa dia akan secara resmi menjadi ratu, dengan Lavelle masih menjadi pangeran, tetapi sebagai duta besar untuk AS. Ekim juga berdamai dengan Izzy dan Nextdooria.
Semua orang merayakannya dengan Davido, serta Randy Watson dengan bandnya Sexual Chocolate, membawakan lagu yang berjudul We Are Family. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka dengan review film kali ini, dan untuk review film tertentu, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.